Kembali di Anyu Sore kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, sebuah pasar tradisional di Jalan Raya Gunung Bromo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar. Akibatnya ratusan kios milik pedagang rata dengan tanah. Sebelumnya, kebakaran hebat melalap ratusan kios dan lapak milik pedagang. Api yang berasal dari lantai bawah sebuah kios membesar hingga merembet ke kios lain sampai ke lantai 2. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu kios pedagang. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muncul api sementara hasil keterangan saksi yang masih kita dalami itu berada di tengah, bukan di depan, bukan di yang lantai 2 tapi ada di tengah. Di tengah, nah, nanti kita masih dalami lagi bagaimana api itu menjalar dan bagaimana timbul percikan api. Percikan api dari awal itu dari mana? Apakah dari beberapa sebab lain ataukah untuk menentukan bahwa ini sengaja atau tidak? Para pedagang di pasar tradisional Jalan Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur, mengais sisa-sisa barang dagangan mereka. Ratusan lapak milik mereka telah terbakar rata dengan tanah. Si jago merah melululantahkan ratusan lapak dan toko milik pedagang. Meski begitu, sejumlah dagangan berhasil dievakuasi ke tempat lebih aman. Banyaknya barang seperti plastik dan pakaian membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah lapak. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, sambil menahan tangis, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono berpamitan jelang purna tugas. Dengan suara bergetar, Basuki mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf di ruang rapat Komisi 5 DPR RI. Mawaddah warohmah adalah harapan semua keluarga dan kita semua. Walaupun tiba saatnya kini kita untuk berpisah, semoga silaturahim tetap dapat kita jaga. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyampaikan salam perpisahan kepada Komisi 5 DPR RI dalam rapat kerja terakhirnya. Masa jabatan Basuki akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Basuki mengaku membangun infrastruktur bukanlah tugas mudah. Ia juga menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Namun, sakinah mawaddah warohmah adalah harapan semua keluarga. Dan andai kata ada kata-kata yang tidak sama, mohon maaf, please, jangan dipendam sepalamanya. Sakinah mawaddah warohmah adalah harapan semua keluarga dan kita semua. Walaupun tiba saatnya kini kita untuk berpisah, semoga silaturahim tetap dapat kita jaga. Sekali lagi terima kasih Bapak dan semuanya. Tidak mudah membina hubungan keluarga-keluargaan seperti di Komisi 5 ini, Bapak. Apapun yang Bapak sampaikan, kami rasakan bahwa itu memang tujuannya baik untuk membangun kita semua. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pada Senin pagi. Agenda sidang adalah pembacaan kontra memori dari Kejaksaan. Sidang kedua peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 digelar Pengadilan Negeri Kota Cirebon pada Senin pagi. Agenda sidang merupakan pembacaan kontra memori yang dilakukan secara maraton oleh sejumlah termohon atau jaksa dalam sidang lanjutan peninjauan kembali yang digelar di ruang Cakra ini. Pada agenda sidang kali ini, jaksa membacakan tanggapannya terkait pengajuan 3 novum yang sebelumnya telah dibacakan dan diserahkan ke majelis hakim dalam sidang perdana pada Rabu lalu. Pihak kuasa hukum ke-6 terpidana menyampaikan berbagai persiapan telah dilakukan, di antaranya menyiapkan 39 saksi fakta dan 10 saksi ahli. Dalam sidang ke-6 narapidana ini, pihak kuasa hukum juga menemukan 3 novum baru, di antaranya kekhilafan hakim, saksi Dede, dan saksi Liga Akbar. Lalu untuk sidang tanggal
Rabu, Kamis, Jumat, dan kita akan menghadirkan saksi-saksi. Saksi-saksi itu sudah kita siapkan. Saksi-saksi yang dihadirkan itu yang terkait dengan fakta dan saksi ahli. Saksi fakta itu kira-kira jumlahnya sekitar 39-an, sementara saksi ahli kira-kira kurang lebih 10. Sementara itu, pihak kuasa hukum meyakini kasus kematian Vina dan Eki adalah murni kecelakaan lalu lintas dan bukan kasus pembunuhan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Fakta demi fakta terungkap selama pembuktian kasus pembunuhan Vina dan Eki, mulai dari bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka hingga Saka Tatal yang berani sumpah pocong dan mengajukan gugatan peninjauan kembali. Kasus pembunuhan Vina dan Eki masih bergulir. Satu persatu puzzle teka-teki kasus ini terungkap ke publik. Meski pelaku sebenarnya atas kasus ini masih misteri, namun perlahan tapi pasti kebenaran mulai terungkap. Hal ini diawali oleh ditetapkannya Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus ini. Tak tinggal diam, Peggy Setiawan melawan dengan menggugat pra-peradilan Polda Jawa Barat dan Polres Cirebon. Hasilnya, Peggy Setiawan menang pra-peradilan. Pengadilan Negeri Cirebon memutuskan penetapan Peggy sebagai tersangka salah alamat, sekaligus meminta nama baik Peggy Setiawan dipulihkan. Selain Peggy Setiawan, mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal, juga menuntut nama baiknya dipulihkan. Ia menyampaikan bukti baru dalam gugatannya di sidang peninjauan kembali. Bahkan, Saka Tatal juga melakukan sumpah pocong secara terbuka untuk membuktikan keyakinannya selama ini bahwa ia tidak terlibat sedikit pun dalam pembunuhan Vina dan Eki. Dalam ritual tersebut, Saka Tatal juga menantang Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah yang sama. Namun, Ibtu Rudiana tidak hadir dalam ritual sumpah pocong tersebut. Sementara hari ini 6 terpidana kasus Vina menjalani sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon. Mereka menempuh upaya ini karena merasa diperlakukan tidak adil dan dituduh membunuh Vina dan Eki. Rangkaian fakta yang terungkap membuat publik semakin yakin ada kejanggalan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan rehabilitasi 18 venue olahraga untuk Pekan Olahraga Nasional di Aceh. Rehabilitasi 18 venue PON tersebut menghabiskan dana 811 miliar rupiah. Senin 9 September 2024, Presiden Joko Widodo meresmikan 18 venue olahraga untuk gelaran PON 21 di Aceh dan Sumatera Utara. Renovasi 18 venue olahraga untuk gelaran PON menghabiskan anggaran sebesar 811 miliar rupiah. Jokowi meminta agar kepala daerah tetap merawat venue olahraga meski penyelenggaraan PON telah selesai. Di Provinsi Aceh ada 18 venue PON yang telah dibangun, direnovasi dengan biaya anggaran 811 miliar rupiah. Ke-18 venue tersebut tersebar di Kota Banda Aceh, kemudian di Kabupaten Aceh Besar, Pidi, dan di Kabupaten Aceh Tengah. Setelah mampu membangun venue-venue yang bagus ini, tugas selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terutama pemerintah daerah, provinsi dan kota kabupaten, agar menjaga, merawat, dan memanfaatkan venue ini sebaik-baiknya. Presiden berharap agar venue yang ada dimanfaatkan untuk pelatihan dan pembinaan, serta meningkatkan kemampuan para atlet. Dari Provinsi Aceh, Tim Liputan iNews melaporkan. Diresmikan oleh
Pemirsa, Federasi Futsal Indonesia mengapresiasi kompetisi futsal yang melibatkan korporasi di Pasar Modal Indonesia beserta insan pers Kamaro Futsal Competition 2024 yang kembali digelar di Jakarta. Turnamen ini diharapkan dapat meningkatkan persaudaraan antara korporasi dengan wartawan di luar lingkup pekerjaan. Turnamen Kamaro Futsal Competition 2024 resmi dibuka Sekjen Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar yang digelar di Gudang Futsal Kalimalang, Jakarta Timur. Sebanyak 24 tim mengikuti gelaran yang memperebutkan total hadiah 70 juta rupiah dari dua kategori yang dipertandingkan dalam turnamen futsal ini, yakni korporasi dan wartawan. Turnamen ini digelar untuk meningkatkan persaudaraan dan silaturahmi antar stakeholder yang ada di pasar modal Indonesia dengan insan pers yang bertugas meliput berita pasar modal. Kami dari Federasi Futsal sangat mendukung kegiatan seperti ini karena ini mendorong masyarakat untuk punya ketertarikan berolahraga dan bermain futsal. Jadi kita harapkan hari ini nanti akan muncul juara-juara yang berhasil menang dengan sportivitas. Sebenarnya sih kita pengen sinergi aja antar stakeholder dan para wartawan. Jadi nggak hanya nggak selalu konferensi pers dan lain. Kita juga dalam bingkai sportivitas ini. Pertandingan ini diharapkan jadi sarana mempererat tradisi silaturahmi dalam bingkai olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Jaka Samsa iNews melaporkan.